Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Moderator, Bapak Supriyantoro sebagai Ketua Ikatan Konsultan, kemudian guru saya Pak Iwan Aryawan. Senang sekali pada siang hari ini kita dapat berbagi dan berdiskusi tentang pandemi yang saat ini terjadi di Indonesia, yaitu pandemi COVID-19. Materi yang diampukan pada saya adalah tentang disease dynamic. Jadi sesuai dengan tujuan slide, sesuai dengan tujuan diadakannya webinar ini, yaitu tentang bagaimana kita memprediksi dan skenario plan dalam menghadapi COVID-19, maka kami membuat outline dari presentasi ini sebagai berikut. Yang pertama adalah current situation untuk COVID-19, lalu skenario penularan atau transmisinya, strategi pencegahan dan pengendalian, kemudian skenario pengendalian, lalu peran profesi dalam pengendalian dan lesson learn kita dalam pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, ketika kita bicara tentang disease dynamic, sebenarnya disease dynamic dalam materi ini akan lebih difokuskan pada dinamika penularan COVID-19. Dinamika penularan itu sangat penting untuk dipahami pada tahap awal penyakit baru yang muncul. Jadi sebenarnya coronavirus sendiri mungkin bukan penyakit yang baru, tetapi untuk COVID-19 ini adalah strain baru, perubahan dari SARS dan MERS-CoV. Kemudian penyakit baru ini di dalam pedoman surveillance sering dinamakan sebagai penyakit misterius. Wawasan tentang situasi epidemiologi dan upaya identifikasi apakah tindakan pengendalian pandemi ini memiliki efek terukur, itu harus bisa kita berikan untuk memperkirakan perubahan dalam transmisi dari waktu ke waktu. Jadi analisis dalam disease dynamic itu diharapkan dapat menginformasikan prediksi tentang potensi besaran masalah, kemudian penyebarannya ke wilayah lain, lalu perkiraan risiko, dan juga memandu desain intervensi alternatif yang dipilih. Slide. Kalau kita akses ke sosial media, ada banyak sekali para ahli yang mencoba membuat perkiraan atau forecasting. Pertanyaan masyarakat tentu kapan sih ini yang akan berakhir? Kapan pandemi ini akan berakhir? Jadi kami juga bersama tim, saya bersama Pak Firman mencoba membuat semacam perkiraan berdasarkan data yang sudah ada. Walaupun model ini mungkin belum fix, belum begitu fit karena ketika dibuat model ini satuan waktunya baru sekitar 30 hari, jadi sampai dengan 28 Maret, itu kami membuat kapan pandemi akan berakhir. Jadi ada beberapa pilihan. Yang pertama, jika kita berpikiran positif bahwa intervensi yang dilakukan oleh pemerintah itu cukup efektif, maka kami memperkirakan bahwa pandemi ini mungkin bisa berakhir di bulan Juni, di pertengahan Juni. Tetapi yang terburuk jika kemudian worst case itu mungkin lewat dari Agustus, karena medium case tanpa lockdown atau kita tidak menyebutnya lockdown mungkin ya, karantina wilayah yang efektif. Itu kemungkinan setelah Agustus baru, itu worst case. Tapi kita berharap bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah ini cukup efektif untuk bisa mengakhiri pandemi ini. Dari sisi epidemiologi sendiri, sebenarnya indikator dari keberhasilan penanggulangan atau containment suatu wabah adalah 2 kali masa inkubasi. Jadi kalau COVID-19 ini masa inkubasinya adalah 2 sampai dengan 14 hari, maka mestinya 28 hari ke depan itu ini sudah bisa selesai. Tetapi kita coba dengan 3 kali masa inkubasi. Jadi kalau 3 kali masa inkubasi, kalau kami melihat tren yang terus meningkat, maka
mungkin 3 kali masa inkubasi pun akan tidak terlalu efektif untuk mengakhiri pandemi ini. Slide. Perhitungan lain yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan reproduction rate. Tapi ini tentu tujuannya berbeda dengan perhitungan matematis yang tadi. Jadi untuk reproduction rate ini kami mencoba kalau secara teori itu 2,2 sampai dengan 2 sampai 4 RO-nya. Maka kalau kita lihat ini sebenarnya untuk mengevaluasi apakah angka yang diumumkan oleh pemerintah saat ini sudah sesuai dengan perhitungan matematis yang ada. Yang ditakutkan adalah kemampuan kita untuk mendeteksi dan untuk mendapatkan kasus itu lemah, sehingga sebenarnya kasus itu banyak di komunitas, tetapi kemudian tidak bisa diidentifikasi oleh kita, lalu dia terus menyebarkan dan memperbanyak jumlah penderita yang positif. Slide. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, jadi kalau kita lihat, kita mencoba membandingkan dengan beberapa negara yang memiliki critical case, seperti misalnya Italia. Italia itu di berbagai media memiliki angka kematian yang tinggi, juga Iran. Tetapi ada juga yang berhasil seperti South Korea atau Korea Selatan. Itu kalau kita lihat grafiknya, itu terlihat dengan sangat clear bahwa Iran di awal-awal Maret memang angkanya melebihi dari prediksi, tetapi kemudian di pertengahan Maret Iran sudah mulai bisa mengendalikan pandemi wabah tersebut, dan kita akan melihat ke depan akan seperti apa. Kemudian South Korea yang terlihat sekali mampu untuk bisa menurunkan angka kejadiannya dengan sangat signifikan. Sementara kita masih terus meningkat kejadian yang diumumkan oleh pemerintah, dan kita akan melihat ke depan apakah prediksi-prediksi kita ini sesuai dengan perhitungan yang kita lakukan. Slide. Nah, kalau kita lihat ini yang current situation. Jadi tren penambahan kasus dan kematian pada bulan Maret, karena kita pertama kali diumumkan di 2 Maret, itu kalau kita lihat sepertinya kalau diumumkan peningkatan kasus kita itu kok sepertinya naik terus, karena sebenarnya yang diumumkan adalah jumlah. Dan kita di epidemiologi kita jarang sekali membuat perhitungan dengan hanya number, dengan jumlah. Maka kita membuat beberapa proporsi, dan kalau kita lihat persentase penambahan kasus kita itu sebenarnya turun karena jumlah kasusnya makin pembaginya banyak. Kasus memang secara kumulatif itu terus meningkat karena yang diumumkan pemerintah adalah kumulatif. Tapi penambahan kasus harian kalau kita lihat persentasenya memiliki kecenderungan menurun. Nah, yang kedua, komunikasi yang sering disampaikan oleh pemerintah itu selalu terkait dengan kematian tapi yang kumulatif. Ya tentu saja makin lama makin banyak yang jumlah yang meninggal dalam kumulatif. Tapi dan harusnya ketika perhitungan angka kematiannya bukanlah sekedar kematian kemudian dibagi dengan jumlah kasus, tetapi kita juga harus memperhitungkan yang sembuh, kemudian yang meninggal itu jangan dihitung kembali. Jadi kami mencoba membuat kematian kumulatif dan harian yang memang angkanya sih masih di atas angka rata-rata dunia untuk kematian COVID-19 ini. Slide. Kemudian yang kedua adalah skenario penularan. Kalau kita lihat gejala dan beratnya gejala umum dari penyakit ini sangat umum sekali. Demam, lelah, batuk kering, kemudian badan terasa sakit. Tapi yang utama adalah beberapa literatur mengatakan 80% sebenarnya sakit sedang dan munculnya secara bertahap, tapi juga ada yang tidak bergejala dan tidak merasa sakit, dan hanya 20% sebenarnya yang sakit berat, yang membutuhkan bantuan oksigen sampai ventilator. Siapakah yang 20% ini? Beberapa literatur menyebutkan yang usila, komorbid, komorbidnya terutama asma, PPOK,
hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Ini ada satu referensi slide dari European CDC. Mereka melakukan rapid risk assessment pada tanggal 25 yang dipublish di 25 Maret 2020 bahwa sebenarnya dari keseluruhan kasus kalau di Eropa itu sekitar 30% dari 17 negara 30% saja yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, dan yang membutuhkan bantuan ICU dan respiratory support itu hanya sekitar 4%. Jadi sebenarnya ini juga harus menjadi perhitungan kita ke depan bagaimana kepanikan yang terjadi di masyarakat ini juga mampu diredam dengan komunikasi risiko yang baik. Slide. Untuk skenario penularan sendiri sebenarnya WHO itu sudah mengeluarkan Critical Preparedness, Readiness, and Response Action untuk COVID-19 ini. Slide. Jadi kalau di dalam guidance tersebut itu dikatakan bahwa sebenarnya satu wilayah itu ada 4 level atau ada 4 tingkatan. Yang pertama kita kasih tanda biru yaitu jika tidak ada kasus atau tidak terdapat kasus yang terlapor. Lalu yang hijau adalah kasus sporadik. Itu ada satu atau beberapa kasus yang sifatnya import. Jadi di dalam kasus sporadik itu belum ada sebenarnya penularan komunitas. Lalu yang ketiga adalah klaster kasus. Nah, di klaster ini ada didominasi penularan lokal yang berkaitan dengan rantai penularan. Jadi satu kasus di dalam klaster itu link saling terkait. Nah, yang keempat kita kasih warna merah itu penularan di komunitas, di mana jumlah kasus sudah meningkat dengan bermakna, kemudian tidak diketahui sumber rantai penularannya, lalu jumlah kasusnya sangat besar, dan peningkatan kasus dengan tes positif melalui sampel sentinel, jadi pengujian sampel secara masif dari laboratorium yang kompeten. Ini yang harus diberi tanda kutip, tapi sebenarnya teman-teman di laboratorium yang paling mengerti tentang ini. WHO sampai hari ini masih untuk golden standarnya adalah RT-PCR. Jadi saat ini di Indonesia kita mengenal ada rapid test dan itu menimbulkan kontroversi juga antar ahli tentang efektivitas dari rapid test tersebut. Tetapi kita tidak akan membahas itu pada bagian ini. Kita akan membahas bagaimana kami memandang dari sisi epidemiologi. Slide. Lalu bagaimana strategi pencegahan dan pengendalian? Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan buku pedoman tentang penanggulangan, pengendalian dan penanggulangan pandemi ini, di mana ada 6 pilar dari strategi pencegahan dan pengendalian. Yang akan kami bahas adalah hanya 2 bagian saja, surveillance dan respon, dan komunikasi risiko. Karena komunikasi risiko ini menurut pandangan kami cukup mengkhawatirkan sejak awal ketika kita tidak terlalu serius untuk membahas tentang komunikasi risiko. Bagaimana pemerintah berkomunikasi yang menurut pandangan saya secara pribadi tidak terlalu efektif. Dan sampai ke sini pun belum terdapat perubahan yang bermakna. Jadi walaupun sudah tidak terlalu banyak lagi permainan kata-kata yang di-capture oleh wartawan, tetapi informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu sangat menurut pandangan kami cukup minim. Slide. Nah, untuk surveillance dan respon, maka kita bisa membaca di buku tersebut tentang alur deteksi dini dan respons. Jadi mulai dari kondisi pasien, walaupun di dalam pedoman kita pasien itu kriterianya menjadi banyak sekali, ada yang ODP, PDP, itu semuanya suspek. Kemudian ada sekarang tambahan lagi OTG, beberapa daerah memberikan terminologi lain lagi, ada OTR di Jawa Timur. Ini sebenarnya cukup membingungkan istilah-istilah yang seperti yang banyak tersebut. Tapi sebenarnya kita kembali saja kepada buku yang ada. Jadi hanya ada PDP dan ODP, serta saat ini yang terbaru itu ada OTG. Jadi kalau ada pasien, bagaimana kondisi pasiennya itu kategorinya ringan, sedang atau berat, kemudian dilakukan tata laksana sesuai dengan kondisi pasien. Slide, nanti dalam skenario pengendalian itu bisa kami jelaskan.
Ini adalah skenario pengendalian. Pada 10 kasus pertama dan 20 kasus pertama, untuk kasus sporadik dan klaster, kita memang masih bisa identifikasi link antar kasus. Waktunya habis. Oh, habis ya Pak ya? Lanjut, singkat Bu. Baik. Kasih waktu 2 menit, langsung silakan. saja. Memang pada 20 kasus pertama kita bisa petakan klasternya, jadi ada sekitar 5 klaster besar dari kasus yang ada, tetapi kemudian untuk selanjutnya klaster tersebut untuk Jakarta sudah tidak mampu lagi dipetakan karena kasus yang banyak dan sudah beberapa kasus yang ada missing link. Slide. Untuk penanggulangan sporadik dan klaster seperti biasa 2 bagian, lacak sumber dan lacak kontak. Kemudian untuk pasien itu diisolasi, untuk yang PDP ataupun ODP ada beberapa tindakan yang dilakukan sesuai buku pedoman. Slide. Nah, kalau kita lihat dinamisasi COVID ini per provinsi, sebenarnya yang biru itu seperti yang saya katakan tadi, skenario yang biru, hijau, kuning, dan merah. Saat ini kita petakan beberapa wilayah yang mulai ke kanan. Dan kami terus menganalisis apakah dengan perpindahan banyak penduduk dari Jakarta, Jabodetabek saat ini menuju ke Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu akan meningkatkan kasus di Jawa Timur dan Jawa Tengah secara bermakna. Slide. Kalau berdasarkan skenario penularan, jadi tujuannya itu jelas masing-masing level. Jadi yang 3 itu adalah menghentikan penularan dan mencegah penyebaran, tapi khusus di penularan komunitas yang mungkin saat ini sudah mulai terjadi di Jakarta, maka memperlambat penularan, mengurangi jumlah kasus, dan mengakhiri wabah di komunitas menjadi tujuan utama. Selain strateginya ada beberapa bagian, kami hanya akan membahas yang terakhir di penularan di komunitas. Jadi 4 strategi utama untuk epidemiologi adalah meningkatkan eskalasi, kemudian isolasi kasus, isolasi mandiri pada suspek, baik PDP maupun ODP, lalu karantina wilayah. Dan untuk komunitas sendiri, ini masih tetap harus ditingkatkan tentang physical distancing, hand hygiene, kemudian respiratory etiquette, kemudian pembatasan aktivitas luar rumah, dan community measures. Slide. Nah, bagaimana peran organisasi profesi? Ada beberapa peran yang kami lakukan saat ini. Yang pertama tentu penguatan kapasitas profesional teman-teman kita di lapangan. Kemudian perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan. Cukup banyak tenaga kesehatan kita yang sudah menjadi korban, baik menjadi ODP, PDP maupun yang meninggal. Lalu yang ketiga, review sistem kesehatan dalam menghadapi pandemi. Hampir semua negara melakukan review. Negara-negara yang memiliki sistem kesehatan bagus mungkin memiliki akan mampu mendeteksi kasus lebih banyak dan kematian yang rendah. Lalu yang keempat adalah kita membuat policy brief kepada penentu kebijakan yang solusinya berdasarkan evidence, keilmuan, dan profesionalisme, dan berperan aktif dalam upaya penanggulangan di berbagai level. Kemudian menemukan inovasi dan solusi yang paling efektif dan efisien itu menjadi hal penting dalam peran kita di organisasi profesi. Slide. Yang terakhir adalah lesson learned. Lesson learned, jadi lesson learned yang bisa kita pelajari dalam pandemi kali ini adalah pertama test case terhadap ketahanan sistem kesehatan kita. Lalu evaluasi terhadap upaya promotif dan preventif. Jadi ada joke-nya dikira di tahun 2020 kita bisa melihat robot banyak, mobil bisa terbang. Ternyata di 2020 kita cukup belajar tentang cuci tangan. Kemudian yang ketiga media framing, trending topik, dan stigma. Jadi ini mungkin menjadi hal yang sangat kritis ketika banyak pejabat kita yang kemudian menjadi kasus, keluarga pejabat. Tetapi mungkin ini menjadi bias ketika mereka memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan atau pelayanan dalam mendeteksi, sementara masyarakat umum tidak terlalu banyak aksesnya untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Kemudian yang keempat, akhirnya penentu kebijakan merasakan dampak epidemi terhadap berbagai bidang. Ekonomi, politik, sosial budaya, spiritual. Ekonomi kita saat ini mungkin sudah menjadi minus. Kemudian juga ini merupakan ujian kita untuk sistem bernegara, terutama untuk social security bagi masyarakat kita. Dan yang lain lagi ada hal positif adalah perubahan besar dalam metode belajar dan bekerja. Hari ini webinar kita adalah perubahan besar dalam metode kita berbagi keilmuan. Jadi tidak lagi terbatas pada dinding beton. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau waktunya melebihi yang sudah ditentukan. Kami kembalikan pada moderator.
Terima kasih Bu Magdalena. Mungkin ada 3 hal yang tercatat, yaitu kita harus punya forecasting dari berbagai kondisi, kelihatannya akan berjalan 3 bulan di akhir Juni katanya tadi. Yang kedua, coba pahami bagaimana cara penularan, diyakinkan sebagai ahli bahwa ini melalui droplet infection. Karena itu 3T yang disarankan WHO, lakukan tes, lakukan tracing, lakukan treatment. Dan kelola itu yang positif, ODP, PDP, dan sebagainya. Tentukan daerah Anda semua apakah di zona merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Dan lakukan 3 langkah, to prevent, to detect, dan to respond. Demikian pesan-pesan Ibu Magdalena.